Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Aun Ar-Ra'uf fi Tajwid Al-Huruf karya Fadilatul Syekh Bilal bin Haidar Az-Zagruri hafizahullahu taala. Dan kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan Dzikru makharij al-huruf al-arabiyyah. Pembahasan inti dari kitab ini yaitu penyebutan tentang tempat-tempat keluar huruf di dalam bahasa Arab. Dan kita sudah mengambil makhraj yang pertama dan yang kedua. Ada al-jauf atau rongga mulut, rongga tenggorokan, dan ada al-halq. Adapun yang keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut apa itu? Huruf al-huruful maddiyah, huruf-huruf mad. Apa saja huruf mad? Alifun sakinah, maftuhun ma qablaha. Alif yang disukun, yang di fathah apa yang sebelumnya. Wa ya'un sakinah, maksurun ma qablaha. Ya yang disukun dan di kasrah apa yang sebelumnya. Wa al-waw as-sakinah, apalagi madmumun ma qablaha, dan ada waw yang disukun dan di dhammah apa yang sebelumnya. Ketiga huruf ini semuanya keluar dari al-jauf atau rongga tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua ada al-halq, tenggorokan itu sendiri, yang dimana al-halq ini makhraj apa ini? Raisi atau khas? Rais. Kenapa dikatakan makhraj rais atau makhraj pokok, makhraj inti? Karena darinya bercabang beberapa makhraj lagi. Ya kan? Nah, al-halq dibagi menjadi berapa atau bercabang darinya berapa makhraj? 3. Ya kan? Aqsa al-halq, tenggorokan paling bawah. Keluar darinya apa? Hamzah dan ha. Kemudian ada wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Keluar darinya apa? Ain dan ha. Ya, untuk ha tadi yang keluar dari tenggorokan paling bawah biasa orang katakan ha tebal. Dan untuk ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah biasa orang takbir dengan ha tipis. Adapun adna al-halq atau tenggorokan paling atas, paling luar, ini tempat keluarnya ghain dan kha. Baik. Sekarang kita masuk dan beliau sebutkan faidah ya. 2 bait syair yang merangkum dari ketiga makhraj ini. Apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Jazir rahimahullah dalam muqaddimahnya, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu wainun kha'uha. Kata beliau al-Imam al-Jazir rahimahullah, kemudian dari aqsal halq, tenggorokan paling bawah, hamzun ha'u, keluar darinya hamzah dan ha. Wa min wasatihi, adapun dari tengahnya, ay wasatil halq, keluar apa? Ainun ha'u, ada ain dan ha tipis. Wa adnahu au adnahu, adapun dari tenggorokan paling luar atau paling atas, ghainun kha'uha, keluar darinya ghain dan kha. Qala hafizahullahu ta'ala al-makhraj ats-tsalits, al-lisan, tempat keluar huruf yang ketiga yaitu al-lisan atau lidah. Qala hafizahullah al-lisanu makhrajun ra'isun. Lisan dia adalah makhraj utama. Kenapa? Wa yashtamilu ala asyarati makharij khassah. Dan dia mencakup atas 10 makhraj yang khusus. Dan oleh karena itulah dia dikatakan makhraj ra'is. Dia menjadi makhraj inti karena bercabang darinya makhraj yang lainnya. Yakhruju minhu 18 harfan, keluar darinya 18 huruf. Walil lisani ajza'un tanhasiru makharijuhu fi aqsahu wa wasatih wa hafatihi wa tarafih. Dan untuk lisan itu sendiri ajza', dia terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana yang telah berlalu pada bab apa? Pada bab apa ini?
Ada. Bukan di sini. Susah ini kan. Halaman 20 atau 19. Pada bab a'dha an-nutq, alat-alat yang digunakan untuk mengucapkan dan melafadzkan suatu huruf. Ya. Kemudian lihat bagian lisan, terbagi menjadi berapa? 4. Pertama ada aqsa, ada pangkal lisan itu sendiri. Kemudian ada wasat, tengah lisan. Kemudian ada hafah. Apa hafah ini? Tepi atau pinggirannya. Kemudian ada taraf, ada ujungnya. Kata beliau, ajza ini tanhasiru makharijuh. Ya, membatasi makhraj-makhrajnya atau tempat-tempat keluar. Maksudnya apa? Tempat-tempat keluar yang keluar dari lisan nanti terbagi ya, sesuai dengan pembagian dari lisan itu sendiri. Makanya saya kemarin bilang, a'dha an-nutq yang kemarin telah lewat, hafalkan baik-baik. Karena apa yang akan berlalu, itu semua akan kembali ke situ. Nanti huruf ini keluar dari mana? Lidah bagian mana? Ketemu dengan apa? Gigi kemarin itu antum harus hafal juga. Gigi apa? Ini kan? Karena nanti antum akan bingung kalau kita sudah masuk di sini, antum bola-balik ke belakang. Bingung. Kayaknya hafalkan. Pelan-pelan. Hafalkan saja. Lagi pula kan a'dha an-nutq itu sudah kita tahu karena kita tahu lidahnya kita di mana, kita tahu giginya kita bagaimana. Kan tidak ada yang berbeda. Tidak ada orang gigi gerahamnya di depan sini. Pasti di belakang. Nah, lidahnya juga orang, alhamdulillah, tidak ada yang di atas. Pasti di bawah. Makanya mudah dihafal. Baik. Kata beliau, fa'aqsahu fihi makhrajan. Beliau mulai dari bagian lidah yang pertama, yaitu pangkal lidah. Keluar darinya apa? Atau terdapat padanya berapa makhraj? Terdapat padanya 2 makhraj, 2 tempat keluar. Yang pertama, makhrajul qaf, qala hafizahullah, min aqsal lisani ma'al hanakil lahmi. Qaf, dia keluar dari mana? Qaf, ikhwas sekalian, ini faedah yang mungkin pernah kita ucapkan tentang huruf. Huruf itu punya 2 hal dari sisi pengucapannya. Kadang dia diucapkan dengan smul huruf, namanya, seperti ini, qaf. Dan dia juga punya apa? Nutuk. Pelafalan. Atau apa? Vokalnya, kalau bahasa sekarang. Ya, vokalnya itu tergantung apa harakatnya. Kalau dia fathah dibaca qa, kalau kasrah dibaca qi, kalau dhamma dibaca u. Ya, kan kita tahu sekarang abata sajaha kha. Itu apa namanya? Nutqul huruf. Pengucapan huruf itu. Adapun kadang huruf disebutkan dengan apa? Smul huruf. Namanya alif, ya kan, ba, ta, jim, ha, kha, dal, itu namanya. Kadang juga ada nama yang sesuai dengan apanya, dengan nutqnya. Faedah juga disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah dalam syarah beliau di Qaidah Nuraniyah. Taib. Qaf sekarang kata beliau keluarnya di mana? Min aqsal lisan. Dia keluar dari pangkal lidah. Bertemu dengan apa? Ma'al hanakil lahmi. Dengan langit-langit al-lahmi yang lembek itu. Bagian dalam. Paham ini? Baik, kemarin keluar juga dari langit-langit ini apa? La, yang kemarin. Kha dan ghain, tapi dia lebih di dalam lagi. Paham ini? Baik. Kali ini dia keluar dari lisan paling dalamnya. Dengan langit-langit atas. Khususnya langit-langit yang lembek itu. Langit-langit yang berdaging. Adapun kalau kaf, kata beliau yang kedua, makhrajul kaf. Tempat keluarnya kaf. Di mana? Min aqsal lisan. Sama dengan qaf. Dia keluar dari lidah yang paling dalam. Bertemu dengan apa? Ma'al hanakil lahmi wal azami. Bedanya di sini. Kalau qaf, dia keluar dari pangkal lidah bertemu dengan apa? Langit-langit yang berdaging, yang lembek, yang paling dalam itu. Kalau kaf, sama dari sisi dia keluar dari pangkal lidah, tapi bedanya kalau kaf, dia keluar lebih di depan daripada makhrajnya qaf. Di mana? Antara langit-langit yang berdaging, yang lembek itu dengan langit-langit yang bertulang, yang keras.
Antum lihat itu kalau antum pegang. Antum merasakan itu. Kalau ada yang apa itu, yang benjolan itu di tengah, di langit-langit yang keras itu, ada enggak antum rasa? Di belakangnya itu batasan antara langit-langit yang keras, yang azmi, dan langit-langit yang lembek, yang lahmi. Di situ dia keluar kaf. Ini perbedaannya. Nanti juga kita akan tahu perbedaan yang lebih banyak lagi. Di mana pembahasan tentang as-sifat. Dari sifat-sifat huruf. Oleh karenanya tidak lengkap orang belajar makharijul huruf tanpa mempelajari sifat-sifat huruf. Karena nanti ada huruf yang betul-betul sama tempat keluarnya. Sama. Contoh apa? Ka. Ka di mana keluar? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian atas. Keluar darinya berapa? 3 huruf. Ta, dal, dan ro, dan po. Sekarang apa yang membedakan? Sama persis makhrajnya, tidak ada bedanya. Kalau kaf dengan kof ada bedanya. Tapi kalau yang tadi apa yang membedakan? Sifatnya. Kalau ta dia hamas, huruf yang berdesis. Kalau dal tidak. Sama seperti ini. Di antara perbedaan antara kaf dan kof nanti akan lewat di sifatnya. Ya kan? Di sifatnya. Di antaranya ya kalau kaf dia hamas, dia berdesis. Ka. Kalau qaf enggak boleh kita sebut qaf dengan desis. Qa, la. Qata. Paham ini? Nanti akan lewat pembahasannya. Sekarang kita fokus di makhraj. Ini makhraj yang pertama yang keluar dari al-lisan, khususnya dari aqsa al-lisan. Taib juz' atau juz' yang kedua, bagian yang kedua dari lisan, wasatul lisan. Kata beliau hafizahullah, wa wasatuhu fihi makhrajun wahid. Adapun untuk pertengahan lidah, maka keluar darinya atau padanya hanya terdapat satu tempat keluar saja. Hanya saja satu tempat keluar ini mencakup 3 huruf yang keluar darinya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, makhrajul jimi wasyini wal ya'i. Ini apa namanya? Nutqul huruf atau smul huruf? Smul huruf. Namanya. Makhrajnya jim, shin, dan ya. Tapi untuk huruf ya, kata beliau, ghairil maddiyah. Bukan ya huruf mad. Apa ya huruf mad itu? Ya'un sakinah maksurun ma qablaha. Bukan itu yang keluar dari sini. Karena kalau itu dia sudah keluar di mana? Al-jauf. Rongga mana? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Baik. Kalau begitu, ya apa yang keluar dari tengah lisan? Kata beliau al-liniyah wal mutaharrikah. Ya lin dan ya yang berharakat. Ya berharakat wadihah, jelas. Kalau ya liniyah apa? Dia ya sakinah, tapi sebelumnya maftuh. Ya'un sakinah maftuh maqab qablaha. Ini ya al-liniyah. Ini yang keluar dari tengah lidah. Kata beliau, di mana keluarnya? Tepatnya min wasati al-lisan ma'a wasati al-hanakil a'la. Kata beliau, 3 huruf ini keluar dari mana? Dari tengah lidah yang bertemu dengan tengah langit-langit atas. Buka kembali langit-langit. Di mana itu langit-langit atas? Al-hanak terbagi menjadi 5. Yang paling depan ada al-lithah. Yang paling belakang ada al-lahah atau al-lihah. Kemudian di tengahnya apa? Ada al-hanak, al-azmi atau as-salb. Ini langit-langit yang keras. Ini yang bertemu dengan tengah lidah. Kemudian lihat juga gambarnya itu lidah bagian tengah itu. Itulah yang naik. Bertemu dengan apa? Dengan langit-langit yang keras itu. Azmi. Baik. Antum bisa perhatikan gambarnya. Nah, sekarang kita latihan dulu. O. Penyebutan huruf itu pelankan. Lengketkan dulu baru gas. Coba sekarang sukun. Ako.
Terasa enggak di langit-langit bagian dalam? Kalau ada yang terasa di lehernya berarti dalam sekali itu langit-langitnya. Sekarang o, ako, qi, pu, ako, al-haqqo. Baik, jangan bilang tasaqqo. Lain itu. Baik. Sekarang yang kedua, ka, ki, ku. Baik. Bak, ak. Baik, Masya Allah. Sekarang jim, ya. Ingat, jim nanti akan lewat pembahasannya. Di antara sifatnya dia jahar, tidak ada desisnya. Tidak boleh ca. Ini orang Jawa. Orang Jawa ini yang begini. Paham ini? Ja. Kasih jelas. Lihat gambarnya itu jim di mana keluar. Tengah lidahnya antum ini naik di atas langit-langit yang keras, yang azmi, yang salbi. Menempel di atas. Paham ini? Jadi bentuknya seperti ini. Ja. Paham ini? Apa kaidahnya Syekh kemarin? Kalau huruf berharokat, dia disebutkan dengan apa? Dengan bersentuhannya antara a'dha an-nutq. Sekarang sekali lagi, ja. Afan untuk orang Jawa ya. Nanti orang Makassar dapat juga. Afan. Ini tidak sama sekali merendahkan yang satu dengan yang lain. Enggak. Baik, sekarang ja. Ji. Ju. Aj. Jangan ace. La. Ya, aj. Baik, aja. Baik, Masya Allah. Baik, kemudian shin. Sya. Shi. Shu. Kenapa ada syai? Baik, kenapa agak melambai? Baik, sekali lagi. Sya. Shi. Shu. Ashhadu. Yang lagi ada yang baca ashadu. Lah, Sekarang sebagai gambaran saja, kenapa sya itu bunyinya seperti kalau kita lihat Latinnya itu SYA. Sia. Bacanya itu bukan sia. Sya. Tapi kenapa bunyinya seperti itu? Nanti akan lewat di pembahasan sifat. Dia punya satu sifat yang spesifik hanya dia yang punya. Namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Tersebarnya udara pada saat penyebutan huruf. Sya. Ada deh, jangan terlalu keras. Bahasa temannya itu nanti. Ya. Sya. Jadi itu yang membuat bunyinya itu seperti sya. Ya kan? Baik. Yang terakhir, ya. Yi. Bukan yi. Ini juga banyak yang keliru. Ya yang di kasrah atau waw yang di dhammah. Ya yang di kasrah bunyinya yi. Bukan yi. Jadi banyak yang bunyikan ya itu seperti hamzah di kasrah kemudian ada ya yang disukun. Hi. Bukan hi, tapi yi. Sekali lagi, yi. You. Ai. Alas. Paham ini? Baik. Baik, bagian yang ketiga dari 4 bagian lisan kata beliau wahafatuh. Tepinya. Bahasa Makassarnya pinggirnya. Ya. Orang Jawa apa dibilang kalau tepi? Pinggir. Enggak tahu? Antum pasti dengar pinggir dari sini toh? Orang Makassar memang. Ada-ada saja. Baik, tepinya. Kata beliau, fiha makhrajan. Untuk tepi lisan ini, keluar darinya atau padanya terdapat 2 makhraj. Atau 2 tempat keluar. Qala hafizahullah makhrajul dhad. Bod. Paham ini? Kata beliau, hafatul lisan ma'a ma yuja. Baik. Saya tunggu alhamdulillah. Kasih berpahala kita. Ya arhamukallah. Nah. Kata beliau, hafatul lisan
ma'ama yujawiruha minal adras al-ulya. Di mana keluar dad? Kata beliau, hafatul lisan, pinggir lidah atau tepi lidah. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan gigi geraham bagian atas yang sejajar dengannya. Yujawiruha, yang bertetangga, ya maksudnya yang sejajar dengan dia. Paham ini? Wa takhruju min ihda al-hafataini au min kiltaihima ma'an. Boleh kita keluarkan dot dengan salah satu tepi lidah. Maksudnya kita kasih serong ke atas seperti ini. Anggap lain langit-langit dengan gigi geraham ini, kanan kiri. Ya kan? Di mana tepi lisan? Ya kanan kiri, pinggirnya. Kata beliau, dia keluar, boleh antum keluarkan dari salah satu, dari kedua pinggirnya. Bukan jurus ini ya. Jangan sampai antum kira saya punya main-mainan lagi. Lah, ini supaya gambaran saja. Maksudnya kita sudah ada gambar tapi ini gambar dari depannya. Ini gigi, ini lidahnya antum yang di bawah. Kata beliau bisa antum keluarkan dari salah satunya. Antum mau kanan kah atau kiri? Kata beliau. Jadi antum bisa naikkan atau apa bahasanya ya? Antum bisa senggol bagian kanan atau bagian kiri, terserah. Atau kata beliau min kiltaihima ma'an, atau dua-duanya secara bersamaan. Paham ini? Nah, ini kata beliau. Makanya kadang awal-awal kalau orang belajar tajwid ada beberapa huruf memang yang mau enggak mau antum harus awal-awal bengkok-bengkok. Enggak masalah. Enggak masalah. Baik. Antum bisa lihat gambarnya. Antum bisa lihat gambarnya. Baik. Pertama, beliau bawakan gambar lidah yang bergandengan dengan gambar langit-langit atau gigi geraham. Antum perhatikan. Pada lidah itu yang berwarna hijau, inilah yang termasuk makhrajnya bo. Paham ini? Bo. Ini makhrajnya bo. Kemudian bertemu dengan yang berwarna hijau juga di gambar gigi geraham. Adapun yang berwarna kuning, ini ujung dari tepi lidah. Ya, dan inilah kata beliau mantaqah atau mintaqah talamus. Nah, ini tempat bertemu nanti. Paham ini? Baik. Karena mau enggak mau kalau antum naikkan lidahnya antum, tepinya, pasti itu bertemu di depan. Enggak mungkin naik yang di bawah, enggak mungkin. Paham ini? Baik. Nah, antum lihat juga gambar yang terakhir. Itu gambar suara itu keluar dari mana? Dari tepinya, dari pinggirnya. Jadi bukan dari depan. Paham ini, Bo? Coba. Bo. Bo, ikhwas sekalian, berbeda dengan do. Kalau do, dal dikasih o. Do. Paham ini? Sama enggak kalau saya katakan do dengan bo? Sama enggak? Beda. Kenapa? Karena do itu dal yang saya kasih o. Dal asalnya huruf tipis. Bo, kenapa bunyinya o? Disebutkan oleh para ulama nanti di bab sifat. Ini adalah pengaruh dari sifatnya. Apa sifatnya do? Ini sifatnya do huruf-huruf tebal. Orang biasa bilang huruf isti'la. Dan di antara huruf-huruf tebal, 4 di antaranya, so, bo, to, ro, ini lebih kuat ketebalannya. Disebutkan sifatnya itbaq. Itulah yang menjadikan bunyinya itu condong ke o. Makanya saya tambih tadi. Bo, bukan do. Kalau do, dal dikasih o. Paham ini? Nah, itu bedanya. Nanti akan lewat di babus sifat. Kemudian yang kedua, dari makhraj yang keluar dari hafatul lisan, tepih lisan, kata beliau makhrajul lam, tempat keluarnya huruf lam. Kata beliau di mana itu? Adna hafatai lisan. Dia keluar dari ujung, bukan ujung ya, tepi lidah bagian luar. Kedua tepi lidah bagian luar. Ini lidah, lihat gambarnya di halaman 19. Antum kasih tanda itu, jepit pulpennya antum di halaman 19 atau halaman 20, supaya antum bisa buka nanti. Karena kalau antum belum hafal, bisa antum buka. Nah, lihat di mana itu hafatul lisan. Hafatul lisan terbagi menjadi berapa? 3. Ada yang bagian dalam, ada bagian depan, ada ujung. Kalau bot tadi di mana? Tepi lisan bagian
dalam. Kalau ini, kalau lam dia keluar dari adna al-hafah. Keduanya. Dari yang kanan dan yang kiri. Kata beliau dia keluar dari kedua tepi lisan bagian depan ila muntaha tarafihi. Sampai ke ujungnya. Paham ini? Makanya antum lihat gambar lidah di bawahnya. Bila warnakan dengan warna kuning, itulah tempatnya lam. Paham ini? Ketemu dengan apa? Kata beliau, ma'ama yuhadhihima minal hanakil a'la. Dia bertemu dengan langit-langit atas yang sejajar dengan dia. Apa kira-kira yang sejajar dengan dia? Dari langit-langit atas? Berarti langit-langit atas paling depan. Lihat nih gambarnya tuh. Paham ini? Paham? Itu lihat gambarnya. Baik, praktekkan. La, li, lu, al, kan? Seperti itu, gampang. Kemudian kata beliau wa tarafuh, ay taraful lisan. Ini bagian yang terakhir dari lisan, dari lidah yang dibagi menjadi 4. Paham ini? Di mana atau berapa makhraj yang keluar darinya? Fihi khamsatu makharij. Padanya terdapat 5 tempat keluar huruf. Yang pertama qala hafizahullah taala makhrajun nun. Ada tempat keluarnya huruf nun. Di mana min tarafil lisani ma'a ma yuhadihi minal listah. Dia keluar dari ujung lidah. Apa bedanya dengan lam? Kalau lam, dia dari tepi lisan bagian depan sampai ujung. Kalau nun, ujungnya saja. Pahamin? Kata beliau, dia keluar dari ujung lisan, bertemu dengan apa yang sejajar dengannya dari gusi. Berarti ini lebih di depan lagi daripada makhrajnya siapa? Makhrajnya lam. Kalau lam tadi langit, langit-langit bagian depan. Kalau ini di depannya lagi. Apa itu? An-nun, gusi. Ya kan? Ketemu dengan gusi, lisah. Kemudian kata beliau, wa yusahibuha gunnatun. Tapi ini faidah khusus untuk huruf nun. Kata beliau, disebutkannya dia itu bersamaan dengan gunnah. Adanya dengungan. Yang keluar dari mana? Minal khayshum. Dari rongga hidung. Sammal ulama'u al-juz' al-lisani an-nasfa al-mukammal wa sammu al-juz'a al-khayshumi an-nisf al-mukammil. Baik. Dan karena nun ini makhrajnya bersyarikat antara 2 makhraj, lisan dengan apa? Al-khayshum. Maka para ulama menamakan al-juz'ul lisani, ya, makhraj nun yang keluar dari lisan, an-nasful mukammal, separuh yang disempurnakan. Adapun untuk juz al-khayshum, ya, untuk makhraj nun yang keluar dari rongga hidung, kata beliau an-nisf al-mukammil, separuh yang menyempurnakan. Maksudnya apa? Tidak sempurna makhraj nun kecuali kita keluarkan dia dari 2 makhraj yang disebutkan. Kapan antum sebutkan nun tanpa gunnah? Tidak sempurna makhraj nun. Baik. Sekarang kita praktekkan. Na. Baik. Ni. Nu. An. Anna. Praktekkan. Saya bilang itu selalu dia praktekkan seperti ini. Pegang rongga hidung ya antum. Di sini, jangan tutup di sini. Di sini. Bisa dua jari. Ya kan? Coba inna. Kalau berbeda bunyinya gunnah. Tapi kapan sama aja inna berarti bukan gunnah. Paham ini? Paham itu? Sekali lagi. Inna. Jangan terlalu cepat. Tidak bisa didengar. Pelan-pelan. Paham ini? Baik. Yang kedua, dari makhraj yang keluar dari taraful lisan masih bisa gas.
makhrajur ra, tempat keluarnya ra, min tarafil lisan, sama karena memang tempatnya sama-sama dari taraful lisan. Adkhal ila dhahri al-lisan minan nun, dia lebih di dalam sedikit daripada makhrajnya nun. Berarti di mana? Di atasnya sini. Kan nun tadi di sini, di ujungnya. Ini di atasnya sedikit, lebih masuk ke dalam daripada makhrajnya nun. Sama, bertemu dengan apa? Listah. Apa listah? Gusi. Nah, sekarang lihat nih tuh. Baik. Pada gambar, beliau menggambarkan gambar makhrajnya ra. Kemudian perhatikan baik-baik gambar mulut yang beliau gambar dari depan. Kata beliau, al-fajwah allati yamurru minha juz'u sawti inda nutkir ra wallati laulaha lan qafala al-makhraj tamaman mimma yuaddi ila takrir al-manhi anhu. Kata beliau, perhatikan pada gambar mulut, antara lidah dengan gigi itu ada fajwah, ada celah. Celah inilah yang menyebabkan sebahagian dari suara pada saat menyebutkan ra itu keluar di situ. Ya, yang andai kata tidak ada celah, bukan karena celah itu, maka lan qafala al makhraj, akan tertutup makhrajnya ra secara sempurna. Maksudnya tidak akan keluar huruf ra secara sempurna karena tertutup makhrajnya. Kalau tertutup di makhrajnya ra, kata beliau, yuaddi ila takrir al-manhi anhu. Ini akan mengantarkan kita kepada takrir dalam penyebutan ra. Apa itu takrir? Getaran yang berlebih. Ra, 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 ra. Paham ini? Ya. Karena para ulama mentambih, ra di antara sifatnya kan memang takrir. Adanya pengulangan. Paham ini? Tapi pengulangan pada ra itu, kata para ulama, getaran ya maksudnya. Getaran itu tidak boleh lebih daripada 2. Ar, 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 ra, ar, ra, ar, ra. Tidak boleh ar, ra. Keluar semua ini, apa yang bisa keluar. Paham ini? Yang jelas antum pahami makhrajnya. Antum pahami makhrajnya. Adapun gambar ini adalah faedah dari beliau untuk lebih membabat lagi. Antum bisa memungkinkan lagi makhrajnya ra. Wa illa yang menjadi inti di sini antum pahami makhrajnya, dan nanti pada pembahasan berikutnya sifatnya. Sekarang coba ra. Ra. Ingat, dalam setiap permasalahan tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga bergampangan. Jangan lebihkan ra. Jangan juga seperti orang afon itu yang biasa tidak bisa bilang iya. Ra. La. Ra. Ra. Coba sekali. Ra. Ri. Ru. Ar. Arra. Arra. Baik. Masya Allah. Dan ra ini nanti akan datang faedah atau sebagaimana yang telah berlalu ya. Penyebutannya itu kadang bisa dibaca tebal, kadang bisa dibaca tipis. Dan 16 kalau tidak salah ya, keadaannya telah berlalu di kitab At-Tashil. Ya, 7 diantaranya bisa dibaca tebal, 7 diantaranya dibaca tipis, dan sisanya bisa dibaca tebal, bisa tipis. Antum bisa merujuk ke kitab sebelumnya. Qala hafizallahu ta'ala, makhraj yang berikutnya. Makhraj yang keberapa ini? Yang ketiga dari makhraj yang keluar di ujung lidah. Makhrajut ta'i wad dali wat ta'i. Ini apa namanya? Ismul huruf. Makhrajnya ta, dal dan ta. Ta ada berapa huruf? 3. Makhrajnya ini mencakup 3 huruf. Ini yang saya katakan tadi. 1 makhraj 3 huruf. Sama persis makhrajnya. Apa yang membedakan kira-kira? Sifat.
Maka tidak sempurna kita mempelajari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, kecuali kita harus mempelajari sifat-sifatnya. Ketika huruf ini kata beliau keluar min tarafil lisan ma'a usulis tsanaya al-ulya. Dia keluar dari taraful lisan, ujung lidah yang bertemu dengan usul pangkal as-tsanaya, gigi seri al-ulya, bagian bagian atas, tentunya bagian dalam, tidak mungkin bagian luar. Bagian dalam tentunya. Baik. Adapun yang membedakannya insyaallah taala akan datang di pembahasan berikutnya tentang sifat. Baik, kita praktekkan. Ta. Ingat harus ada hamznya. Ta. Ti. Tu. At. Baik, da. Di. Du. Ad. Baik. Kenapa dipantulkan? Karena dia qalqalah. Huruf yang wajib dipantulkan kalau dia sukun. Baik. Kemudian po. Ti. Ingat dia bukan tui. La. Ti. Lihat mulut saya. Ti. Bukan tui. Kalau tui kan tui itu. Ti. Saya tidak boleh mulutnya itu tui. Ya, seperti ikan lohan saja. Sekali lagi. Wah, Masya Allah, banyak-banyak senyum. Kata Nabi SAW, tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Bersedekah kita hari ini. Bukan tui ya, bukan tui, sekali lagi bukan tui, tapi ti. Baik, tu. Apa? Bukan apa. Apa? Baik, lanjut. Kata beliau makhraj yang berikutnya. Yang keberapa sudah? 4. Makhrajus sad, wasin, wazai. Sad, sin, wazai. Di mana keluar muntaha tarafil lisan ma'a asfali as-safhah ad-dakhiliyah litsanaya as-sufla. Baik. Kata beliau, sad, sin dan zai, dia keluar di mana? Muntaha tarafil lisan. Ujungnya itu lisan. Paham ini? Ujung dari lisan atau akhir dari ujung lisannya, ini paling ujung sudah, bertemu dengan apa? Asfalis safhah ad-dakhiliyah lisanaya as-sufla. Ya. Dia bertemu dengan gigi seri bagian bawah pangkalnya tentunya. Fa yakhrujus sautu min fawqiha marran baina tsanayal ulya was sufla faidah. Maka kata beliau, keluarnya bunyi dari 3 huruf ini itu dari apa? Dari fauqiha, dari atasnya nanti ini gigi seri bagian bawah. Baina tsanayal ulya was sufla, di antara gigi seri atas dan bawah. Coba antum tempelkan ujung gigi seri antum ujung lidah ini ke pangkal gigi seri bawah. Nah, itu lihat gambarnya. Seperti ini. Ya kan? Nah, kemudian coba tiupkan. Sa. Di mana keluar? Ini. Antara gigi bawah dengan gigi atas. Sa. Coba sekali kita praktekkan. Sa. Si. Su. As. Bismillah. Ya Allah. Kemudian za. Nanti akan datang jadi babus sifat. Zai ini dengan sin dia punya sifat namanya safir. Apa itu safir? Dia bunyi menyerupai apa?
hewan atau serangga, ya kan? Dia bunyi merupai hewan. Kalau zai disebutkan oleh para ulama seperti bunyi apa kira-kira? Hah? Mana ada ular? Hah? Lebah. Ya kan? Masa ada ular? Dari bilang tokek. Lain itu paling beda itu. Baik. Makanya bunyinya seperti itu. Za. Coba sekali lagi. Za. Za. Zi. Zu. Az. Az. Masya Allah sekarang sad. Nah, ikuti lagi. Faedahnya, bedanya sad dengan sin dan zai. Sad dia termasuk dari huruf isti'la dan itbaq, huruf tebal. Ya kan? Dan nanti akan datang pembahasan huruf tebal itu cara penyebutannya itu dengan terangkatnya pangkal lidah ke atas langit-langit. Lihat itu gambarnya. Beda itu kalau antum lihat zai dan sin itu yang terangkat lidah bagian depan, ya kan? Kalau sad terangkat bagian belakang. Itulah yang menyebabkan apa? Bunyinya menebal. Sad. Paham ini? Sekali. Sa. Si. Ingat, setiap huruf tebal nanti antum akan dapatkan ketika dia dikasroh, bunyinya itu seperti itu memang. Beda dia dari yang lainnya. Seperti tadi, bo, kalau dikasroh, li. Tapi bukan dui. Ya kan? Bukan dui. Li. Sama dengan ini. So, ketika dikasroh mirip. Si. Tapi bukan sui. Si. Sekali lagi. Si. Si. Su. As. As. Ini juga ditambi oleh para ulama. Karena sad huruf tebal bergandengan dengan huruf tipis a, hati-hati menebalkan tipis dan menipiskan yang tebal. Sebagaimana dalam pembahasan ra kemarin. Ra tebal, tapi kalau ketemu dengan hamzah ar-Rahman, kadang orang baca apa? Ar-Rahman. Kenapa? Karena itu tadi, ada pengaruh dari huruf tebal. Sama ini, as. Jangan dibaca os. Paham ini? Sekali lagi, as. As. Baik, Masya Allah. Yang terakhir, dari makhraj yang keluar dari taraful lisan, kata beliau, makhraj al-dha wal-zal was-sa. Al-dha wal-zal was-sa. Di mana dia keluar taraful lisan ma'a atrafis sanaya al-ulya. Baik. Dia keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Bedanya dengan ta, dal, dan po apa? Makhraj giginya. Kalau ta, dia ujung lidah juga, tapi bertemu dengan pangkal gigi seri. Kalau ini, ujung bertemu ujung. Jadi kalau ta, ujung pangkal. Kalau ini, ujung-ujung. Ya kan? Ujung pangkal, ujung-ujung. Kalau ujung borek di sana. Baik. Kata beliau, untuk dha, zal, dan sa keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Langsung praktek. Ta. 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 Ini juga sama dengan ta. Sifatnya sebagian akan datang dia hamas, berdesis. Karena huruf hamas itu 10 hurufnya. Disingkat dengan apa? Fahassahu syakhsun sakata. Ini seperti ini, hafalkan ini. Hafalkan. Supaya kalau antum mengajar, tidak perlu antum buka buku lagi. Nah, di antaranya apa? Ta. Fahassahu. Ta. Ta. Si. Tu. As. As. Asqalaha. Za. 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 Baik. Zi. Zi. Zu. Az. Az. Az-zakirat. Allah. Allah. Sama modelnya.
Kenapa bisa dha tebal? Padahal sama tempat keluarnya. Nah itu tadi. Karena sifatnya. Itu lihat gambarnya. Sama dengan so. Pangkal lidah terangkat kemana? Ke langit-langit. Baik. Ya Allah. Terakhir. Kata beliau hafizahullah. Qala Ibnul Jazir rahimahullahu ta'ala mubayyinan makharijal lisani fi muqaddimatih. Masya Allah kata beliau, berkata Al-Imam Ibnul Jazir rahimahullah di dalam menjelaskan tentang tempat-tempat keluar huruf yang keluar dari lisan. Di dalam muqaddimah beliau, wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi idh waliya al-adrasa min aysara au yumnaha wallamu adnaha lil muntahaha wan nunu min tarfihi tahtuj'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas sanaya wassafiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla wadha'u wadhalu wassalil ulya min tarafayhima. Kata beliau al-qaf dia keluar dari aqsal lisan. Aqsal al-lisan, pangkal lidah. Fawqu thumma al-kafu yang bertemu dengan langit-langit di atasnya. Kemudian ada kaf setelahnya. Karena sama makhrajnya antara qaf dan kaf. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Hanya saja kaf lebih di depan daripada qaf. Makanya kata beliau summal kafu. Setelah qaf baru kaf. Asfalu wal wastu fajimu shinu ya. Adapun asfal wal wasat. Paham ini? Baik. Adapun yang keluar dari tengah lisan maka ada jim, ada shin dan ada ya. Waddadu min hafatihi. Adapun dad maka dia keluar dari hafatul lisan, tepi lisan. Waliya al-adras yang bertemu dengan apa? Gigi geraham yang sejajar dengannya. Min aisara au yumnaha. Baik kita pertemukan bagian kiri atau bagian kanan. Wallamu adnaha limuntahaha. Adapun huruf lam maka dia keluar dari adnaha. Adna apa ini? Adna hafati al-lisan. Makanya pakai domir muannas karena kembalinya kemana? Ke hafah. Adna hafati al-lisan. Limuntahaha. Sampai ujungnya. Watta'u, belum ya. Wan nunu min tarafi tahtuj'alu. Adapun kalau nun maka dia keluar dari ujung lidah. Mirip dengan lam. Ya, bertemu dengan apa? Dengan gusi. Makanya kata beliau tahtuj'alu. Jadikan nun itu di bawah lam. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Adapun ra maka sama dengan nun tapi dia li dhahrin adkhalu. Dia keluar dari apalagi dhahar, punggung lidah ya. Tapi lebih masuk daripada nun. Kemudian watta wadal wata minhu wa min ulya sanaya. Ta, dal dan ta minhu juga. Dia keluar darinya juga. Min apa ini? Min ta, min tarafil lisan wa min ulya sanaya yang bertemu dengan gigi gigi apa lagi sanaya? Gigi seri bagian atas. Wassafiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya as-sufla. Wassafiru, ini huruf-huruf safir yang diinginkan dengannya apa? Sad, sin dan zai. Ya kan? Dia keluar juga darinya. Dari mana kira-kira? Min tarafil lisan. Sama kembalinya kepada taraf semua. Taib, wa min fawqis sanaya as-sufla. Tapi bedanya kalau ta, to dan dal dia bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kalau ini
bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri bagian bawah. Nah, tapi dia keluarnya dari atasnya. Maksudnya suaranya itu keluar dari atas dari gigi seri bawah, antara bawah dengan atas. Seperti yang tadi. Wadha'u wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Adapun dha, zal dan sa ini dia keluar dari al-ulya. Apa al-ulya? As-sanaya al-ulya. Ya kan? Gigi seri atas min tarafaihima. Hanya saja dia dari ujungnya, bukan dari pangkalnya. Karena kalau pangkal dia makhrajnya siapa? Ta, dal dan po. Sampai di sini insyaallah taala. Besok insyaallah nah, kita selesaikan pembahasan tentang makhraj bi'aunillahi subhanahu. Insyaallah taala dengan mohon pertolongan dari Allah, pekan depannya atau hari Sabtu kita masuk di sifat al-huruf. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa ya'tina al-afiyata was salamah. Allahumma amin.